Ada 7 kesalahan yang wajib dihindarin oleh investor pemula. Satu kesalahan aja udah cukup untuk membuat investasi kita nggak optimal. Halo, thank you banget untuk yang udah subscribe kemarin. Yang belum subscribe minta tolong di subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Yang pertama adalah berhutang. Jangan banget teman-teman berhutang dalam investasi, apapun jenis investasinya. Apalagi kalau kita berhutang dan kita nggak punya daya untuk mengembalikan hutang itu. Ada dua contoh di sini teman-teman, si A dan si B. Si A investasi tidak pakai utang, si B investasi pakai utang, entah utang minjem dari pinjol, minjem dari tetangga, atau minjem dari siapapun deh. Si A ini misalkan dia untung 100%, dia akan dapat profit sekitar 10 juta. Asumsi modalnya 10 juta lah, ya kan? Tapi kalau misalkan amit-amit dia rugi, itu paling rugi pun dia balik ke titik nol, teman-teman. Tapi kalau si B ini, misalkan dia untung, ya untung bisa banyak banget teman-teman. Karena kan modal dia lebih banyak daripada si A. Dia bisa dapat 20 juta. Tapi, misalkan dia rugi, dia nggak balik ke titik nol teman-teman. Bahkan dia minus. Karena kan dia harus ngembaliin utangnya itu kan. Belum kalau utangnya ada bunga. Kalau misalkan minjem kayak ke pinjol, misalkan bunga per bulannya 10% atau 20%, ya dia harus ngembaliin dulu. Berarti kan dia harus jual aset atau apapun lah gimana cara ngembaliin. Nah ini teman-teman yang kita bicarakan di sini. Apalagi kalau si B ini ternyata nggak punya dana cadangan teman-teman. Jadi dia harus minjem orang untuk melunasi pinjaman dia. Lah ini kan malah makin jelek teman-teman. Jelek buat dia, jelek buat keluarganya, dan juga bisa jadi dia trauma ke depannya. Bisa jadi dia nggak mau invest lagi. Nah kalau udah kayak gini kan efeknya tuh berantai teman-teman. Jadi saran dari aku pribadi, daripada kita capek-capek mikirin utang, lebih baik kita fokusin diri kita gimana cara naikin income stream. Bisa kita ambil side hustle, atau kita ciptain bisnis, ikut dropship, atau misalkan kita ambil part-time kerja. Itu kan bisa kan teman-teman. Gunain apapun keahlian teman-teman untuk meningkatkan income stream. Nanti hasil dari income stream ini teman-teman langsung alokasikan ke investasi. Jadi modal investasi teman-teman tuh bisa bertambah. Kesalahan yang kedua adalah fall in love. Ini adalah kesalahan aku di awal-awal investasi teman-teman. Jadi pada saat aku investasi di saham, aku mau beli suatu perusahaan itu bukan karena fundamentalnya, tapi karena aku suka perusahaannya, aku suka produknya. Nah, karena aku suka produknya, aku suka perusahaannya, itu aku tutup mata sama fundamental perusahaan itu. Dan aku tidak menghitung aku beli di valuasi berapa. Nah, hal ini tuh salah banget teman-teman. Kalau kita lakukan seperti ini, nanti jika terjadi perubahan fundamental, maka kita nggak akan aware. Jadi, saranku, pada saat teman-teman suka suatu company, teman-teman percaya sama suatu company, teman-teman tetap harus cek fundamentalnya yang pertama, terus teman-teman juga harus cek beli di valuasi berapa. Karena kalau teman-teman udah beli di valuasi yang tinggi, akan sulit teman-teman untuk dia makin naik. Yang ada malah dia akan turun teman-teman. Yang ketiga adalah salah set target. Ini penting banget untuk teman-teman yang pemula. Misalkan teman-teman mau invest di ISG, obligasi, atau misalkan menggunakan metode value investing yang dipakai Warren Buffett. Teman-teman harus tahu return rata-rata itu berapa sih? Karena jangan sampai teman-teman set target jauh di atas rata-ratanya. Kalau misalkan jauh di atas rata-rata nggak masalah untuk teman-teman yang udah senior. Karena dia tahu bagaimana market bekerja dan bagaimana metode dia bekerja. Tapi kalau untuk teman-teman yang pemula, jangan set target jauh dulu. Karena takutnya gini, misalkan teman-teman invest di saham, rata-rata 12% per tahun. Teman-teman set target 30% per tahun. Pada saat teman-teman tidak hit target, pasti teman-teman akan bingung. Waduh, kenapa nih? Ada masalah apa? Padahal mungkin metode teman-teman tuh udah tepat, tapi set target teman-teman aja yang terlalu tinggi. Kesalahan yang keempat adalah terburu-buru atau FOMO. Ayo, beli lagi nih sahamnya, udah murah nih saham ABC, udah nyentuh supportnya, ayolah kita borong. Ini harganya udah drop 50% dari harga tertingginya. Ayo kita buruan beli sekarang. Labanya naik loh, ayo borong lah.
Kapan lagi nih kita dapat harga kayak gini? Ini kalau kita terlambat beli, wah besok udah naik pasti. Pasti teman-teman pernah dengar kan pom-poman seperti ini. Ini lumrah teman-teman, terjadi di pasar modal. Oke, kita sama-sama lihat ya grafik IHSG yang aku tampilin. IHSG memberikan banyak kesempatan kita untuk dapat return yang tinggi teman-teman. Teman-teman gak usah takut ketinggalan kereta. Gak usah takut harga sahamnya naik duluan. Kalau misalkan teman-teman ketinggalan ya sudahlah, gak apa-apa. IHSG akan memberikan banyak kesempatan kita untuk dapat return tinggi. Pertanyaannya saya adalah kita siap atau enggak? Kita tahu atau enggak? Dan kita bisa analisa atau enggak? Jadi kalau teman-teman dapat informasi seperti ini, teman-teman evaluasi lagi. Sentimen apa yang membuat dia naik? Fundamental perusahaannya seperti apa? Dan valuasinya seperti apa? Jangan teman-teman langsung beli. Kalau misalkan teman-teman beli untung itu oke. Tapi kalau teman-teman beli ternyata drop, malah akan jadi masalah teman-teman. Bisa-bisa teman-teman trauma. Kesalahan yang kelima, investor pemula belum punya dana darurat dan investasi tidak pakai uang dingin. Konsepnya seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman di tengah investasi terjadi suatu musibah dan teman-teman harus mencairkan uang investasi teman-teman. Kalau teman-teman lagi untung ini nggak ada masalah teman-teman. Tapi pertanyaannya kalau lagi rugi. Berarti kan teman-teman harus realize loss. Misalkan modal teman-teman 10 juta. Teman-teman lagi loss 48%. Berarti uang teman-teman pada saat dicairkan hanya menjadi 5,2 juta. Hal seperti ini sebenarnya bisa teman-teman mitigasi dengan dana darurat. Jadi pada saat terjadi musibah, teman-teman tidak harus mencairkan dana investasi teman-teman. Untuk yang single, aku boleh advice 3 kali udah cukup. Untuk yang udah berkeluarga, bisa 6 kali. Contohnya misalkan si single ini pengeluaran 2 juta. Berarti dana darurat yang dibutuhkan adalah 6 juta. Untuk yang udah berkeluarga, misal kebutuhan per bulan adalah 7 juta. Bisa dikali 6 hasilnya 42 juta untuk dana daruratnya. Investasi wajib menggunakan dana dingin. Misalkan per bulan kalau aku bagi seperti ini. Nah ini contoh aja ya teman-teman ya. Secara general 50% untuk biaya hidup, 20% untuk bayar utang, 10% untuk sedekah dan lain-lain, 20% untuk investasi. Investasi hanya boleh pakai 20% ini. Kalau misalkan ternyata investasi kamu turun, misalkan kamu mau average down, maka kamu hanya boleh mengambil alokasi dari 20% investasi ini. Jangan sampai kamu pakai 50% biaya hidup atau dari biaya hutang. Karena gini teman konsepnya. Kalau teman-teman investasi tidak pakai uang dingin, ya kalau investasinya naik. Kalau investasi turun, ini malah akan jadi berantakan. Udah investasi teman-teman berantakan, terus ngambil dari biaya hidup yang seharusnya teman-teman bisa makan jadi harus nggak makan. Nah ini bisa salah kaprah teman-teman, terutama untuk yang udah berkeluarga. Salah yang keenam, lupa memperhitungkan risiko. Teman-teman investor harus ingat dan selalu ingat kalau profit akan selalu berbanding lurus dengan risikonya. Jadi kalau ada suatu perusahaan atau instrumen untung 200%, maka dia juga bisa rugi 200% teman-teman. Hal ini harus kita ingat selalu pada saat kita menemukan potensi keuntungan yang besar, kita juga harus ingat bahwa ada potensi loss yang besar. Kesalahan yang ketujuh, investor pemula tidak menyiapkan dana cadangan. Seperti kita tahu, di tahun 2020 itu harga saham terdiskon semua teman-teman. Banyak saham yang berfundamental bagus, tapi harganya murah. Pertanyaannya, kita punya nggak dana untuk membeli pada saat itu? Kita punya nggak fresh money untuk average down? Apa jangan-jangan semua uang kita udah kita taruh di pasar modal? Maka dari itu, aku mau advice ke teman-teman untuk selalu nyiapin dana cadangan. Kita nggak bisa timing di market teman-teman, tapi kita bisa prepare. Aku mau kasih contoh, investasi di pasar modal dengan modal 100 juta. Aku akan baginya 70% untuk investasi, 30 juta atau 30% untuk dana cadangan. 70 juta ini akan aku bagi lagi. 50 juta untuk saham, 20 juta untuk dana cadangan di RDI. Nah, timbul pertanyaan, apa bedanya 20 juta di RDI dengan 30 juta dana cadangan tadi? 20 juta akan aku gunakan saat terjadi penurunan harga saham sesuai toleransi aku dengan catatan fundamentalnya tetap. Nah, itu aku akan average down dengan uang ini.
Untuk 30 jutanya hanya akan aku pakai saat terjadi resesi atau koreksi ekonomi besar di Indonesia. 30 juta ini akan aku simpen di RDPT, RDPU, dan juga emas. Biasanya mostly sih di emas. Karena pada saat terjadi koreksi ekonomi, harga emas tuh biasanya meningkat. Saat inilah aku jual dan aku top up ke saham aku. Makasih banget untuk teman-teman yang udah ngikutin sampai akhir video ini. Berikut adalah 7 kesalahan yang harus dihindari oleh investor pemula. Kita sama-sama ngingetin diri kita juga bantu untuk ngingetin teman kita. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you teman-teman.